Halo, perkenalkan saya Audi Putri Aulia, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum NIM 0560966224. Dalam video ini saya akan membahas terkait sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPK tahun 1945. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang dan juga penuh perjuangan. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dilaksanakanlah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai BPUPKI. Dalam sidang inilah para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan tersebutlah kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia 9 yang menghasilkan suatu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai rancangan awal pembukaan Undang-Undang 1945. Dari proses inilah terlihat bagaimana para pendiri bangsa berusaha untuk menyatukan berbagai pandangan baik dari golongan nasionalis maupun religius agar semua pihak merasa terwakili. Dari peristiwa bersejarah ini, nilai Pancasila yang paling menonjol adalah nilai persatuan dan musyawarah untuk mufakat. Para tokoh bangsa dengan latar belakang yang berbeda mampu berdialog terbuka, menghargai perbedaan, mencari titik temu demi kepentingan bangsa. Mereka mencontohkan semangat sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai generasi muda, kita perlu mengambil pelajaran penting dari sejarah ini bahwa persatuan dan semangat gotong royong adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Di era sekarang, tantangan kita bukan lagi penjajahan fisik, melainkan perpecahan akibat suatu perbedaan pendapat, intoleransi, dan penyebaran hoax. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila harus terus kita terapkan mulai dari lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, hingga dunia digital. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya semboyan atau hafalan, tetapi juga pedoman hidup dalam bersikap, berpikir, dan berbuat demi kemajuan bangsa.